semuanya, kami dari kelompok TIK dengan tema FOMO. Kami di sini akan memulai podcast kami dengan berjudulkan tentang FOMO, yaitu Fear of Missing Out. Jadi sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Dengan saya Triksi Manongko, saya Isabel Kaligis, saya Marlon, saya Rafael, saya Pinkan. Jadi di sini adalah tim kelompok TIK dengan tema FOMO. Jadi kita serahkan semuanya kepada moderator. Jadi menurut kalian apa itu FOMO? Mulai dari saya, kalau dari Triksi sendiri, FOMO itu perilaku atau perasaan juga yang takut ataupun gelisah untuk ketinggalan suatu momen dari suatu kisah dalam kehidupan kita. Itu dari saya. Kalau dari saya sendiri, dari yang saya lihat, dari saya dengar dari orang lain itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa khawatir saat melihat orang lain sedang mengalami suatu hal yang lebih menyenangkan gitu. Kalau dari saya kurang lebih sama dengan yang dikatakan dengan Triksi dan Isabel. Ya. Kalau Rafa sendiri? menurut saya FOMO itu perasaan takut takut tidak diakui. Kita takut saya tidak diakui di zaman ini, saya tidak diakui dengan orang lain karena saya berbeda. Ya, begitu. Jadi itu penjelasan menurut kalian mengenai FOMO. Sekarang boleh bagikan pengalaman atau sharing pengalaman kalian. Saya, kalau dari Isabel sendiri, dulu Isabel pernah mengalami FOMO. Nah, yang Isabel alami itu, Isabel tidak mau ketinggalan momen yang orang lain rasakan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang Isabel lagi keluar, Isabel juga mau ikut. Jadi tidak mau merasa ketinggalan sama orang lain begitu. Kalau dari saya pernah waktu itu sempat tidak ikut latihan karena ada kendala. Di situ saya merasa seperti kekurangan momen karena tidak berada di tempat itu. Padahal itu adalah salah satu momen yang menurut saya momen yang menyenangkan. Pengalaman saya di tentang FOMO, saya sering kali kalau dipanggil teman itu karena nggak mau ketinggalan, saya ikut-ikut. Jadi kalau ada teman satu yang panggil, terus ada teman satu lagi panggil, saya ikut dua-dua. Jadi jadwal saya itu jadi kacau kalau misalnya saya ikut teman satu tapi juga mau ikut teman yang dua, saya merasa ketinggalan sama teman yang dua. Kalau Triksi, ada kan? Kalau dari Triksi sendiri, masih sering sampai sekarang. Apalagi kalau karena Triksi juga banyak kegiatan, itu salah satu juga kenapa saya FOMO. Karena suka ikut kegiatan supaya dipandang juga orang. Jadi itu salah satu cara supaya saya nggak merasa nggak ada yang perhatikan. Jadi ikut hampir semua kegiatan dan itu membuat saya bingung untuk manajemen waktu. Itu Sampai sekarang masih FOMO? masih FOMO? Mungkin masih. Masih FOMO? Tanpa disadari. saya FOMO. Kan Masih FOMO. FOMO bersama. Kalau kalian sudah selesai menceritakan atau membagikan sharing pengalaman FOMO kalian, ada yang mau kasih tahu cara mengatasi? Jadi kalau yang
saya karena pernah ngalamin, jadi ya udah tahu sih beberapa cara buat bukan ilangin tapi kurangi FOMO itu. Yang pertama itu ya tentu dari diri sendiri, percaya aja sama kekuatan sama keunikan diri sendiri bahwa kita tuh mampu. Jangan bergantung juga sama orang lain. Yang kedua, sayangi Tuhan, sayangi diri sendiri, sayangi sesama. Kalau kita menyayangi Tuhan, kita juga menyayangi diri sendiri. Dan bagaimana kita membagi kasih itu dengan kita mencintai, mengasihi sesama kita. L for love. Dan ada juga sih, kalau Isabel gimana? Kalau Isabel sendiri, Isabel merefleksikan lagi kalau hal ini dibutuhkan atau tidak. Kalau misalnya dibutuhkan ya harus dilakukan. Kalau memang tidak dibutuhkan terus terpaksa karena hanya ingin memuaskan orang lain atau memuaskan ego sendiri, itu harus dikurangi. Marlon? Kalau kalian berdua, Pertanyaannya apa? Boleh diulangi? cara solusi begitu. Kalau solusi, ya kita harus punya time management yang bagus agar bisa mengatur waktu, mana yang prioritas dan mana yang bukan prioritas kita. Juga harus banyak bersyukur. Kalau contohnya kalian lihat ada yang seperti saya tadi, mau mereka latihan di sekolah, sementara saya karena memiliki kendala harus latihan di rumah. Harusnya saya bersyukur masih bisa ada latihan, karena banyak juga orang yang pengen latihan tapi karena banyaknya tugas dan lain sebagainya jadi masih belum bisa latihan. Dan saya harus mensyukur itu karena masih bisa latihan. Ya, itu dua. Rafa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau ada teman yang ambil atau siapapun, terus ada yang banyak, kita harus jangan pilih semua. Kita harus berani bilang tidak. Oh, katakan Itu tidak. seperti people pleaser juga. Oh, people pleaser. Saya juga masuk zona people pleaser. Begitu sih. Pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa pandangan dunia tentang FOMO? Kalau dari pandangan dunia, sebenarnya lebih ke dampak. Terlihat kalau pandangan dunia dari, tentu pertama kalau misalnya kita lihat ya, tentu bakal ada rasa iri hati, ya kan? Rasa iri hati, kurang bersyukur. Kenapa lagi? Tidak memiliki prinsip hidup, Tidak memiliki prinsip selalu hidup. mengikuti kemauan orang lain. Dan kadang juga bakal ada rasa kayak tidak berharga. Jadi itu sih kalau dampak. Iya, iri hati. Kalau menurut kalian? Itu sih. Sama sih sebenarnya. Setelah pandangan dunia, bagaimana kalau sekarang menuju ke pandangan Alkitabiah mengenai FOMO? Mau jelaskan saya? Jadi kalau yang trik saya dapatkan dari FOMO ini sendiri, bagaimana kalau kita kan suka banget kejar hal-hal duniawi, daripada ikutin hal-hal duniawi tersebut, bagaimana kita kejar aja kekudusan itu. Sama kayak yang di Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seseorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu lebih penting daripada hal-hal duniawi dan momen-momen hal-hal duniawi yang ada di dunia ini. Dan juga mungkin ada tambahan, kalau dari saya sendiri, pandangan Alkitab tentang FOMO, di Alkitab kan dibilang kita harus bersyukur. Nah, kalau kita memiliki FOMO, maka kita akan kurang bersyukur dengan hal apa yang telah diberikan Tuhan. Maka dari itu FOMO itu kurang baik, dan gantilah ke JOMO. Apa itu JOMO? Joy.
Oh, missing out. Ya. Siap. Jadi JOMO itu sendiri pun kebalikan dari FOMO. Jadi kita lebih merasa lebih puas sama diri sendiri daripada FOMO yang ngikutin orang lain begitu. Itu sih kalau pandangan Alkitabiah dari kami. Setelah kalian membagikan pendapat kalian mengenai pandangan dunia dan pandangan Alkitabiah, sekarang menurut kalian apa pendapat atau sandingan atau perbedaan kedua pandangan antara FOMO di dalam pandangan dunia dan FOMO di dalam pandangan Alkitabiah? Kalau FOMO kan sebenarnya cara hidup yang tidak sehat, karena kita sebenarnya JOMO kan, joy of missing out. Dan juga kalau misalnya pandangan dunia, dari kelihatan dampaknya kita merasa tidak bersyukur, padahal kita diajarkan di Alkitab, di kebenaran dari kebenaran firman Tuhan, buat kita harus bersyukur, bersukacita as always, dan harus menyayangi diri sendiri, terutama Tuhan. Kalau kalian? Kalau dari pandangan duniawi, JOMO lagi, FOMO juga bisa membuat kita egois dengan diri kita sendiri. Jadi jangan egois sama diri sendiri, Tapi jangan juga egois sama melebihkan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lebih baik melebihkan cinta pada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. 4 sesi Cinta di pada Tuhan apa cinta sama dia juga? Tuhan dong. Tuhan, Kalau dia Tuhan. masih, tapi Siap. Nah, itu sih dari sandingan kami. Mungkin kalau dari moderator sendiri bagaimana? Sandingan. Enggak sih, kalau pernah mengalami FOMO aja. Pernah. Ya seperti biasanya zaman-zaman sekarang manusia lebih sering menggunakan media sosial. Di media sosial pasti ada yang banyak tentang tas mungkin, baju mungkin. Oh, jadi kayak kepengen Kan fashion. ya fashion. Semua kayak merasa ingin buat dilihat indah, padahal nyatanya biasa saja. Begitu. Ya itu sih pengalaman FOMO. Jadi itu beberapa ya tanggapan kita dan juga pengalaman kita tentang FOMO. Jadi banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita berikan. Semoga dari cerita-cerita kami kalian bisa terberkati, dan cerita ini boleh kalian bagikan kepada semua orang dan bisa menjadi pelajaran hidup dan pengalaman bagi kita semua. Jangan FOMO, tapi ayo JOMO. Yes. Thank you semua yang udah nonton. Jangan juga jadi homo. Jangan. Beda lagi sih. Like. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai video ini dan bagikan juga. Support us. Karena ini adalah tugas sumatif. Tugas kalian sudah belum? Thank you. Dadah. Terima kasih. Terima kasih guys.